Oh, percaya diri ya. Percaya diri, dek goreng, dek halus, dek goreng. Ritual itu podcast pojok rangga. Kembali lagi di sesi tanya sahabat juga boleh. Ini sahabat saya ahli musik ya. Kalau nyanyi membuat wanita meluluh walaupun dia masih single. Masih jomblo. Aam Cakrawala. Oke, siapa ya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sibuk apa? Sibuk nyari calon istri. Itu salah satunya. Aduh, jangan nanya yang seperti itu. Oh iya. Si Tifa itu saya Iya. sampai sekeluarga itu pertanyaannya gitu. Enggak, soalnya gini, pertanyaan yang paling saya ingin tanyakan sebelum nanti ke musik. Oh, siap. Kenapa sosok Aam Cakrawala ini belum menikah? Belum jodoh. Belum jodoh ya. Belum ada jodohnya. Nanti kalau ada jodohnya itu udah nikah, Pak. Oh gitu. Nggak pengen, Pak, normal saya. Normal. Iya, normal, Pak. Oh iya iya. Ya aneh juga gitu, sosok Aam ini belum menikah padahal suara bagus, bisa ngegitar, terus sekarang punya project, kok belum menikah? Ini Pak banget yang tidak mendukung. Anjay. Tapi gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa ya. Itu katanya itu kenapa bisa belajar gitar sama nyanyi? Itu awalnya dari mana, Bang? Jadi gini Pak ya, kalau masalah musiknya saya sebenarnya tidak ada basic, Pak. Kalau masalah musik Pak blank lah ya dari Blank ya. Tidak ada pisah ini mana tidak. Dia nama nggak tahu ya. Awalnya mah memang karena waktu itu trennya anak band itu keren, Pak. Ngomong itu sampai sekarang juga keren. Itu pas SD itu mulai Tergugah SMP ya. SMP pengen deh tuh jadi anak band waktu itu pada susah. Awal mulanya terinspirasi dari band siapa itu? Peter Pan, Bos. Oh ada ya, bertolak belakang gitu. Nah memang benar. Oh gitu. Saya mah Peter Pan, Pak. Oh gitu. Nggak zaman si Ariel. Karena mau nembak cewek mungkin ya. Enggak juga. Oh enggak juga, belajar musik Enggak apa? juga. Tapi suka aja. Oh suka aja. Kan suka lihat anak bandnya asa keren lah. Oh, keren ya. Nah di situ apa namanya terinspirasinya. Nah, belajar nggak gitarnya? Belajar ya bisa cuma gitu-gitu doang. Gitu-gitu doang. Ya sampai mendalami kayak orang-orang ya. Standar aja lah. Standar, Cuma bisa ya bisa. Oh, gitu. Standar aja. Nggak sampai ke kayak aneh-aneh. Orang tua itu gimana Bas? Nah, Dengar belajar itu. Kadang kan orang tua itu nggak ngedukung lah beberapa ya. Benar bisa. Awalnya itu nggak dukung. Oh, Bahkan babe sendiri haram. Ayam gitar di rumah, Oh gitu. ayam gitar di rumah itu haram. Karena dulu saya juga kan dulu pas SMP SMA itu saya main band juga lah ya. Dulu itu main drum saya itu. Pernah peka juga cuman sekali sih. Nah saya itu dulu mau minta drum ke ayah saya, ke bapak saya. Naon cenah acara drum kernaon cenah geus teu kudu cenah. Akhirnya saya berhenti lah gitu dari sana ngeband. Nah itu juga kan orang tua mendukung mungkin ya. Siapa? Faktor pendukung lah. Oh, iya. Kita belajar juga ya. Bener Pak. Ngaruh, tapi saya mah bener itu dilarang bisa gitu. Karena kita kan dari keluarga pesantren lah ya. Kakek itu mempunyai pesantren sebenarnya. Kakek saya itu seorang kiai lah ya, punya pesantren. Terus kemudian bapak paman saya itu seorang ustadz gitu ya. Makanya bertolak belakang dengan ini ya. Kesukaan saya otak. Nah parah kalau ya yang di situ teh susurumputan kan Pak saya. Surumputan. Susurumputan lah gitu. Beres itu teh bosan gitu kan Pak saya. Bosan karena tahu kemajuan sebenarnya. Oh kemajuan. Orang yang diajar sebenarnya Terus itu belajar nyanyi juga sendiri. Iya, otodidak saya nggak bawa guru. Bawa guru otodidak saya dijorokan bukan orang dijorokan. Sampai kan satu malam saya pernah disebut nugelo Pak di Cisumdawu. Dipanggil gak sama tetangga? Enggak
Maneng kira gitu. Oh. Tentang karena suara saya goreng pak. Oh gitu. Cek IG-nya ayah babaturan sampai kan nyanyi muji ya ke saya nih muji HD bisa suara tapi lebih HD jempe sana pak. artinya memang waktu itu suaranya palasnya ketukan tidak apa ya ketukan tidak tahu gitu maksudnya apa karena panas musik kemana nyanyi kemana suara kemana gitu Pikiran kemana? terus teman-teman KMP lain nggak motivasian ya karena nggak marojo Oh gitu. pusing kan udung lagi nya Ternyata sosok Amcak Rawala ini pernah mengalami pahit sebelum sekarang bikin lagu gitu. di situ. Tapi mas sebenarnya mah untuk saya tidak memposisikan sebagai seniman atau musisi lah ya. Saya mah sebagai orang yang biasa yang hobinya nyanyi aja. Oh nyanyi aja ya. Nyanyi terus bikin lagu gitu. Nah balik deh lah. Balik deh kak cerita kita. Nyeri hati pak. Nyeri hati teh. Saya mah aja aku nyeri hati. Sampai kita memang babaturan orang teh. Ajaran aja. Drama ini juga drakor nih juga. Kayaknya suka mantengin terus ya. Wah. Belajar lah, tapi di situ motivasi belajar terus kayak belajar atau tidak. Waktu itu kan saya macam zaman itu pak kaset ini masih kaset kan saya kaset Vita. Udah beres kaset Vita itu baru ke PCD nya kayak DVD lah ya DVD. Nah di situ saya belajar bikin lagu nyanyinya gitu mas untuk masalah musik oh gitu boleh dicoba satu lagu buat menghibur Mas Bro and Sis yang hari ini nonton begitu. Mima khusus ya di Pajabrana biasanya saya kalau pergi setelah nyanyi pak ngobrol. Ya sambilan maksudnya. Ini pergi sini. Tidak apa-apa biar menghibur. Iya menghibur dulu satu lagu. Usahanya ini aja Blackout itu. Yang papa sering nyanyikan selalu ada itu. Aja aku pak. Itu apa? Karya saya sendiri lah ya. Sakit gitu apa sebenarnya? Suka begitu. Bagi teman-teman ya, ini khusus buat pojok rangga, sahabat pojok rangga ya. Kita tidak bisa hanya diam gitu, lalu nonton YouTube, terus menyantap penuh sehat di masa tua. Tidak, ya. Kita perlu ngopi guys. Kirim kemana sejak rasa ini harga terbakar lantai terbuang dan ke warna-warni harap bersemi di malam sunyi. Teras rumahku sepi kembali, tak ada diskusi atau curhat sesi hingga dini hari. Kadaria urang ngopi. Kadaria urang diskusi. Mantap. Ternyata merdu juga ya. Itu pola makan sama minum terjaga kayaknya. Siapa?
itu Bro Aam. Kenapa gitu? Iya, soalnya kan suara itu kan kadang makanan sama minuman juga ngaruh. Enggak juga. Enggak juga ya. Lu berarti mah ajar-ajar. Ajar ya. Bukan masalah itu, tapi sering latihan, Sering ya. Karena kalau kita sebagai penyanyi, apalagi pemain apapun, tetap latihan itu wajib. Latihan itu wajib aja. Saya tiap hari jadi latihan ya, tiap terus. Karena kan kalau nyanyi, ada 1 minggu tuh nyanyi teh asa kumaha gitu. Gitu. Tapi saya pernah baca statusnya tuh suara Bro Aam Cakrawala itu sempat dilanda bencana gitu. Suaranya ting buka kaselak naon eta. Pernah update status saya pernah baca itu ya di WA itu bahwa aduh suara gitu. Iya. Soal itu gimana itu bisa keselak atau kumaha? Bukan kesel. Nggak ada ya itu. Pada waktu itu nggak tahunya mungkin kondisi cuaca ekstrim, terus kemudian tadi pola makan tidak dijaga, memang berpengaruh juga sih sebenarnya suara gitu. Apalagi pola istirahat. Yang penting untuk saya yang saya ketahui dan saya pelajari pola istirahat. Perlu bisa. Kemarin kan saya kehujanan dan lain-lain gitu. Maksudnya wah bukan nama kepanasannya kehujanan, tempat keriuhan. Jadi sempat hilang suara. Hilang. Parah. Panik juga akhirnya. Kenapa ya suara gitu maksudnya tanya. Hampir. Rasa takut ada ya? Takut nggak kembali lagi. Ternyata memang kondisinya lagi sakit. Oh gitu. Sakit udah habis sakit, mulai agak reda dalam. Tapi sempat putus asa nggak ketika Bang Am ini belajar musik? Pasti ada. Itu pas kapan itu? Fase di mana ketika mempelajari satu lagu itu gak apa-apa. Oh gitu. Kamu mau cobaan rekaman. Saya merekaman satu lagu itu tidak cukup 1 jam 2 jam. 1 jam 2 jam. Tidak cukup. Sampai kan berhari-hari saya. Jadi rekaman kan saya mah biasanya rekaman teh malamnya karena dengan alat seadanya dengan sarare lahnya negara aneh nggak di lembur aja dasar sampai katarik dari jam 9 teh sampai pinter jam subuh lahnya jam subuh can beres isukna gitu deh gitu. Saya mah karena ketika memang kurang greget sih lagu balikan dulu saya balikan. Jadi memang sempat juga ya ketika fase di mana putus asa itu pernah dialamin. Satu lagu saya tuh bisa awalnya salah wae gitu lah. Selesai itu. Tapi memang saya berpikir kembali di rumah. Udah pasti bisa analogi asal orang lain gitu sih ya. Berjuang gitu nya. Makin tuh iya. Soalnya saya juga dulu belajar gitar sempat putus asa sih. Pada akhirnya pindah ke drum, di drum bisa ya ke drum ya. Tapi sekarang belajar lagi saya beli gitar gitu. Ya ini Pak, yang penting mah konsisten aja. Konsisten ya. Saya kan konsisten di bawahnya. Walaupun memang terkenal teuing sih. Ya. Tapi itu lagu yang lagu Bro Aam itu yang launching lagu baru itu, lagu tentang apa itu? Yang kemarin ini kau takkan bisa itu gagal move on Pak. Gagal move on. Sebenarnya itu ceritanya gimana? Jadi bisa sampai membuat sebenarnya itu bukan lagu saya, tapi orang yang ngasih ke saya gitu. Ini kan ada pencipta lagu lahnya dia itu ini karena si cenah cek manehana cek menyiptakeun lagi urang tuh lamun nyanyikan lagu itu bisa awal jese lagu biasa. Jadi sok ente lah nyanyikan gitu masalah makanya jadi single saya itu dibere lagi kalau penciptaan tapi yang main gitar dan itu dia mau gitu jadi Bro Aam itu nyanyi ya? Nyanyi
kisah dia lah ya. Tapi Bro Am sempet gak bikin lirik atau lagu sendiri ketika galau sama perempuan? Banyak lagu, tapi saya mah kalau masalah percintaan jarang ya. Kok bisa? Mungkin hati aku udah tertutup. Enggak. Kok bisa gitu? Kalau ngomongin percintaan aku sendiri saja. Sendiri saja. Jangan pakai lagu-lagu. Kirain dijadikan alasan itu. Karena alasan hari ini belum nikah. Enggak ya. Untuk masalah percintaan saya enggak mau. Makanya susah saya mah kalau nyiptain lagu percintaan. Susah paling tidak bisa saya. Karena kan biasa Abi mah bertema alam yang kayak gitu. Maksudnya alam dan sosial dan yang lain. Militer gitu. Kalau Allah mengizinkan mungkin bulan depan launching lagu yang alam. Alam ya. Itu mengisahkan tentang alam. Jadi lihat kondisi alam yang semakin hari semakin rusak. Gitu. Misal lagi ini ada proses yang aman. Karena ngeri juga ya alam kita ini semakin hari semakin banyak bencana di mana-mana. Terus juga hari ini banyak ya para pengusaha-pengusaha yang tidak ramah lingkungan juga ya. Benar banget ya. Jadi sebetulnya semua hal yang kita alami itu bisa dijadikan karya ya. Iya sebenarnya apapun itu bisa lah menurut saya mah. Asalkan tadi kemauan. Ada itu Kadang orang itu kan mau belajar itu harus kursus lah, harus beli alat lah. Yang sederhana aja. Saya punya teman, bukan punya teman, punya grup lah ya, grup. Katakanlah grup band. Jadi di grup band ini saya itu tidak mengutamakan alat, tapi mengutamakan karya ya. Jadi sejauh mana kita membuat karya gitu maksudnya, entah itu dari musiknya atau alatnya atau lirik atau lagu dan lain-lain. Dan bagaimana caranya dengan alat yang seadanya itu kita bikin karya. Bisa ngenahin gitu kan. Walaupun alat ngenahin ya, caranya jadi ngenahin. Walaupun suara temerdu gitu. Alatnya warnanya di alat. Maka kita mah tidak terbatas oleh alat. Kita mau hajar. Yang penting mah bisa belajar dengan istiqomah gitu. Alhamdulillah sampai hari ini terus nyanyi ya. Iya. Tapi pernah sempat ganti teror sama tetangga ganeng gitu. Oh iya. Nyanyi misalnya. Kumaha itu cerita tuh. Kayak kamu karo baheula. Jujur karena wae gitu. Kerja lah itu kerja. Ya pasti we eta digenggerekeun nya di gareng digenggerekeun. Cing cenah udah tetangga saya. Saya kayaknya kadang gitu. Kalau saya pura-pura tapal gitu. Sih salah udah. Mereka di banyak kering yang nawa cak. Kabur-kaburnya dong. Salah aja. Coba teh tayang kering. Tayang kering. Nah ini buat para pemula nih misalnya yang mau belajar ataupun misalnya orang-orang yang memang senang sama musik tapi nggak pede atau misalnya ini bukan passion gue gitu. Nah itu ada nggak beberapa tips yang dipegang oleh Bang Aam misalnya nih untuk belajar musik itu? Percaya diri. Percaya diri ya. Percaya diri, goreng, halus goreng, ajar gitu. Ajar aja. Karena gini, banyak teman yang talentnya itu pada edan musik waktu, tapi dia jarang sekali untuk mengemukakan atau tidak dipublikkan karena ternyata faktornya itu kepercayaan diri kurang percaya diri. Tapi saya aja nyanyi goreng ngitar saya karena kepercayaan diri ya itu maksudnya cuek jadi karena aku percaya diri saya mungkin
Saya berani aja dulu gitu. Ketika memang ada kemauan, ketika berani gue anjir masa balanya berada kalau gue memang aku lah Oh ya. yang udah ketika aku memang ingin berkarya atau ingin namanya teh ingin sesuatu, makanya kita harus kerja keras. Kita tidak bisa diam saja untuk menggapai sesuatu. Eta saya prinsip saya mah. Orang-orang kayak manggung, acara kayak manggung, ya orang perlu kerja keras. Yang minimal diajar gitu. Terus diajar teh kan konsisten. Eta yang paling penting buat konsisten. Banyak yang hanya diajar tapi teka konsisten kan pusing karena kepala baby itu. Kadang-kadang orang itu kan udah dikasih alat konsisten kan gitu. Nah itu pada tipsnya mah itu udah tergelak sebenarnya karena pengabdi sama nutur kan Pak. So saya pernah nyanyi di panggung pertama manggung itu anjur karena wali itu saya tidak wali saya tidak akan tahu bahwa saya akan hancur di panggung. Oh gitu. Tapi dari situ belajar ya. Kumacannya di panggung hancur. Minimal evaluasi diri ya. Saya jujur itu ini cerita. Dulu itu pas lagi manggung pernah sekali seperti itu. Jadi karena saya nggak tahu kan ya, saya daftar parade gitu. Pas daftar ternyata itu genrenya genre apa metal gitu. Saya bawainnya yang genre melodik lah, pop rock lah. Pas manggung, aduh saya salah berarti kan. Ya berarti harus dilihat dulu kan kalau mau manggung penontonnya itu kayak gimana. Ngaruh gitu ya berarti ya. Ya selera sih musiknya ya. Walaupun memang paradenya apa musiknya apapun selera enjoy Pak. Saya pernah di manggung di Serang itu metal saya mah mau dengan slow karena saya mah namanya lebih ke kenyamanan di musik saya itu seperti ini. Nyaman itu kan ulang dipaksa untuk jadi B gitu atau jadi C gitu ulang gak bisa tetap juga orang di A tidak pernah memaksakan malahan kan sampai ada yang saling inilah ya sesama musik gitu ya, misalnya si A seneng genre A, si B seneng genre B, kadang saling ledek ya. Pulau gitu, tapi pernah sampai diejek gitu. Iya. Pak ketika manggung misalnya ada yang ngejek, ada yang nggak suka genre Bang Aam gitu. Ada aja. Jalan mau benar kami ya. Dari benar kami. Benar kami, salah kami. Ayah pro dan kontra. Dan saya memahami itu gitu ya, dan menerima itu gitu. Jadi ketika memang banyak orang yang suka sama buah saya, tapi saya tidak memungkiri bahwa global yang tidak suka ya. Ekonomi sukuman sunatullah. Jadi ada saja lah ya dalam hal belajar musik itu tantangan terus godaan juga lah ya. Tapi pengalaman saya yang paling ngeri Nah, gimana itu kan? Paling gemper itu Indonesian Idol Pak. Oh pernah? Oh. Nah Indonesian Idol itu ini jam bukan namanya nyampe di itu jam 8 lah ya, jam 8 pagi ya. Ngantri teh nyanyi jam berapa coba? Jam 7 malam. Jam 7 malam. Kondisi tidak makan, tidak minum karena terbawa berbekalannya ada apa teh yang intinya. Lalu neangan dahareun antrian sieun di tukang deui gitu ya maksudnya wah ribuan orang gitu. Sampai ke tidak maksimal saya pasca juri teh karena memang kaji letih, lapar, haus. Akhirnya tidak lolos. Tidak lolos. Tapi pernah ngalamin ya ternyata. Wah, pernah.
Tapi setelah di Indonesian Idol gak masuk, pernah ngikuti audisi lain nggak? Enggak ya. Parade saya paling Parade ya. parade. Misalnya The Voice kan ada tuh. Terus apalagi ya banyak lah ya. Yes, parade lagi. Oh enggak ya. Jadi setelah dari situ sudah. Ada ya, karena saya sudah asik di band gitu. Ya. Di parade di musik. Dulu kan rock, basic itu rock. Terus ke sini sama etnik. Etnik. Ya. Terima kasih Bang Aam atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita podcast lagi ya. Yang Kim ya belum diceritain. Yang Kim nanti kita podcast lagi. Yang Kim ya. Karena kan tadi baru profil perjalanan sosok Aam Cakrawala. Ya. Belajar musik begitu. Terima kasih Bro. Siap. Waktunya ya. Siap. Nanti kita podcast lagi ya Kim ya. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe ya. Itu kewajiban bagi sobat-sobat semua yang ada di rumah. Jangan lupa pantengin terus channelnya Back to Podcast Pojok Kerangga.